Waalaikumsalam. Selamat pagi, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Mari silahkan pilih tempat duduk yang sekiranya nyaman. Oh baik. Izin. Iya mari. Apakah sudah nyaman? Sudah. Saya izin duduk di sini ya. Sini sudah disediakan air minum dan tisu. Silahkan gunakan apabila selama kegiatan diperlukan. Selamat pagi sebelumnya. Pagi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, lebih baik kita perkenalan lebih dahulu untuk kita juga lebih nyaman berbincang soal kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Maira Kaputri, saya ada seorang konselor di sini. Bolehkah saya tahu nama kakak? Nama aku Medina Amelia, aku biasa dipanggil Medina. Oke, baik Kak Medina. Kesini naik apa tadi? Naik Gojek. Oke, lumayan ya naik Gojek di panas yang tadi seperti ini. Kesibukan Kak Medina saat ini apa ya Kak Wero? Belakangan ini lagi sibuk kuliah aja sih. Oke, baik, semangat untuk kuliahnya ya. Sebelumnya apakah Kak Medina udah pernah mau kegiatan konseling? Kebetulan sudah pernah, Bu. Oke, karena sudah pernah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar untuk kegiatannya. Konseling itu adalah bantuan yang saya berikan untuk apa yang menjadi permasalahan Kak Medina. Tidak perlu ragu untuk bercerita kepada saya karena semua kerahasiaan itu sudah terjamin dan tidak usah malu untuk mengungkap sesuatu, dan saya harap Kak Medina mengungkapkan sesuatu itu tanpa paksaan apapun. Apakah Kak Medina sudah siap untuk memulai kegiatan hari ini? Sudah siap. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan Kak Medina menceritakan apa yang ingin Kak Medina ceritakan dan apa permasalahan yang Kak Medina ingin menceritakan sama. Jadi gini, Bu, belakangan itu saya sering merasa cemas dan khawatir saat berada di lingkungan sosial, terlebih di lingkungan baru. Jika saya harus berkenalan dengan orang yang belum saya kenal atau berbicara di depan banyak orang. Oke, baik, saya mengerti. Silahkan, apa lagi yang ingin Kak Medina sampaikan? Saya sering merasa cemas dan takut bahwa orang-orang akan memandang saya aneh. Saya juga menjadi overthinking apakah suara saya aneh atau sikap saya membuat mereka tidak nyaman. Baik, saya paham. Silakan Kak Medina ceritakan lebih jelas nih, kayak pada saat apa sih Kak Medina itu merasa kecemasan itu? Biasanya saat saya sedang maju presentasi, saya merasa cemas dan berdebar, kayak ingin segala macam itu, Bu. Terus yang lebih parah itu saya jadi lupa materi apa yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Jadi pada saat presentasi Kak Medina itu sering lupa karena berfokus pada bagaimana Kak Medina berpenampilan di depan, sehingga kamu lebih fokus bagaimana orang lain itu menilai kamu saat presentasi. Ya, saya merasa bahwa mereka mencari retakan kesalahan saya saat presentasi di depan, Bu. Oke, baik. Jadi pada saat presentasi Kak Medina merasa cemas, sehingga fokus Kak Medina itu tentang bagaimana teman-teman Kak Medina berpikir bahwa Kak Medina ternyata buruk penilaiannya, gitu kan. Bagaimana kamu yakin bahwa hal ini itu benar? Sebenarnya saya nggak tahu pasti, cuman saya ngerasa apakah suara saya aneh atau tidak mampu menyampaikan materi dengan baik dan mereka menganggap saya bodoh karena tidak mampu menyampaikan materi itu. Lalu bagaimana nih perasaan Kak Medina setelah presentasi itu sudah selesai? Saya rasanya yang baru selesai, habis itu duduk nggak mau interaksi sama siapapun karena saya takut mereka akan memberikan penilaian jelek terhadap presentasi saya. Oke, tapi sebelumnya apakah ada nih teman Kak Medina yang secara langsung mengucapkan atau berbicara langsung kepada Kak Medina bahwa mereka itu menilai hasil presentasi yang Kak Medina tadi sudah tampilkan itu ternyata jelek? Sebenarnya nggak ada sih, bahkan mereka aja bilang bahwa presentasi saya cukup bagus. Baik, jadi bisa jadi mereka itu lebih fokus nih bagaimana materi yang disampaikan Kak Medina ternyata daripada menilai hasil buruk Kak Medina di depan atau cara bicara Kak Medina yang sempat berhenti dan duduk. Apakah Kak Medina sendiri selalu beranggapan bahwa orang yang melakukan kesalahan kecil saat berdiri di depan atau presentasi gitu kan, itu selalu menilainya buruk?
karena gugup, karena salah berbicara, seperti itu bukan? Iya, saya merasa takutnya dinilai kayak gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan coba meyakinkan untuk mengubah berpikiran kami tentang orang lain menilai saya buruk, orang lain menganggap saya bodoh dengan cara bagaimana sih kami itu bisa berpikiran lebih baik ketika kami presentasi atau berbicara di depan umum sehingga tidak mengalami kecemasan lagi. Saya meyakinkan diri saya untuk lebih fokus bahwa mereka itu tertuju pada apa yang saya sampaikan, bukan dengan diri saya. Kalaupun saya salah dalam menyampaikan materi, itu merupakan hal yang wajar karena saya masih dalam proses belajar. Oke, itu pemikirannya sangat bagus ya. Kita juga bisa melihat bahwa keterampilan berbicara di depan umum, berpresentasi itu adalah sebagai pembelajaran yang bisa kita latih dan bisa kita kembangkan, bukan sebagai hasil yang selalu sempurna, bukan? Iya, itu lebih masuk akal. Saya jadi bisa belajar dari pengalaman. Jika saya melakukan kesalahan dalam presentasi, saya tidak perlu merasa takut atau malu. Sangat bagus, sesuai banget dengan kami Dina, di mana dengan berpikir seperti itu kami Dina dapat mengatasi kecemasan pada saat berbicara di depan orang yang banyak dan pada lingkup sosial gitu kan. Dan juga kami Dina bisa melakukan pemikiran ini lebih baik untuk dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Tentu saya akan mencoba untuk menerapkannya. Baik, dan apabila pemikiran tersebut sudah kami terapkan dalam kehidupan dan pada saat kami presentasi atau berbicara di depan umum lagi ternyata tetap merasa cemas gitu, kami bisa melakukan satu teknik, yaitu teknik pernafasan atau teknik relaksasi. Apakah kami mau mencobanya? Tentu saya ingin mencobanya. Baik, sebelum mencobanya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknik relaksasi. Jadi teknik ini adalah teknik pernafasan yang disebut teknik 4-7-8, di mana pada hitungan keempat dengan 4 detik ini kami menarik nafas, lalu 7 detik nafas tersebut kami tahan selama 7 detik dan 8 detik nafas itu dihembuskan secara perlahan dengan rileks melalui mulut. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, sebelum kita memulai teknik pernafasan ini, silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Apakah sudah? Sudah. Baik, sekarang saya akan melakukan hitungan dan silakan kami untuk menarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang tahan selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan secara perlahan melalui mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, teknik tersebut sudah kami laksanakan. Bagaimana pelaksanaan kami sekarang? Saya menjadi jauh lebih agresif, jantung saya tidak berdebar sekencang tadi. Oke, teknik ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini bisa dilakukan apabila setelah kami tidak berpikir seperti sebelumnya dan tetap merasa cemas, kami bisa melakukan teknik ini secara mudah gitu, sehingga bisa mengurangi rasa deg-degan kami Dina, rasa cemas kami Dina, sehingga kami bisa lebih fokus pada apa yang ingin kami Dina sampaikan pada saat berbicara di depan umum. Ibu, saya akan mencoba menerapkannya. Selanjutnya, apa langkah dan rencana kamu untuk kedepannya? Saya akan mencoba menerapkan teknik relaksasi yang telah diberikan saat saya berada dalam lingkungan sosial yang membuat saya cemas. Lalu saya akan mengingatkan diri saya bahwa orang lain tidak selalu memandang saya negatif dan hanya berfokus pada apa yang saya sampaikan. Baik, itu sangat bagus, saya sangat setuju. Saya yakin bahwa kamu bisa melakukannya dengan baik. Lalu, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Sudah tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada, saya izin mengkonfirmasi bahwa minggu depan kita akan melakukan pertemuan kembali untuk melihat perkembangan kamu ke depannya. Perlu diingat bahwa berbicara di depan umum itu bukan sebagai sesuatu yang sangat sempurna, tapi sebagai sebuah keahlian yang berani kamu coba dan berani kamu kembangkan. Saya yakin bahwa kamu bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya harap kamu bisa melaksanakan kegiatan rencana
konseling hari ini.